他的力量不比我强太多，只是拜祭主人吧。什么 SS 级阵？这边。为了给主人保密，我只能把你灭口了。 Halo Donghua Lovers, bagaimana kabarnya? Berhubung dalam episode yang lalu-lalu banyak terjadi miss, maka dari sini Mimin putuskan, khusus untuk hari Rabu, Mimin akan upload bocoran dari lanjutan episode yang telah tayang, seperti pada video ini, yang dimana Mimin akan lanjutin bocoran Swallowed Star, episode 66, atau season 2 episode 40. Dan sebelumnya Mimin sampaikan banyak terima kasih bagi Donghua Lovers yang telah memberikan saran dan masukannya di kolom komentar, karena dengan itu kami bisa memperbaiki kesalahan di episode-episode lainnya. Sekian informasinya, dan segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Pada part sebelumnya, setelah membagikan kristal Muya pada anggotanya, Hong beserta anggota bela diri Jixian lainnya pun segera meninggalkan lokasi Pulau Berkabut. Lain halnya dengan Luo Feng, yang merasa bahwa ada sesuatu di bawah dataran Pulau Berkabut. Penasaran dengan hal itu, ia pun segera menggali sampai ke kedalaman 10.000 meter di bawah permukaan tanah, dan menemukan pintu gerbang terbengkalai yang di dalamnya terdapat 289 buah kristal Muya, yang ternyata adalah umpan yang sengaja ditebar oleh Babata untuk memancing Luo Feng. Di saat sedang berbicara dengan Babata, tiba-tiba muncul sebuah benda yang melayang di tengah platform. Melihat hal itu, si iblis cantik Babata pun meminta pada Luo Feng agar ikut dengannya untuk memberi hormat pada guru. Mendengar kata guru, Luo Feng pun tampak kebingungan, dan mengingat apa yang sebelumnya diceritakan oleh Babata, tentang 7 mayat yang sudah mati selama 50.000 tahun. Saat itu, Luo Feng terus mengikuti langkah kaki Babata, yang melangkah ke sebuah peti mati kristal transparan yang memancarkan aura dingin. Saking dinginnya udara di sekitar peti, hingga Luo Feng yang saat itu mengenakan armor dewa hitam pun sampai menggigil kedinginan. Namun saat itu pandangan Luo Feng tertuju pada sosok pria berjubah hitam dengan postur tubuh yang besar, dan memiliki 2 antena fleksibel di dahinya, yang terbaring di dalam peti kristal tersebut. Di saat yang sama, tampak Babata memegangi peti kristal, dan diikuti dengan jatuhnya 2 butir air mata dari pipinya. Melihat hal itu, sontak Luo Feng pun kaget, karena bagaimana mungkin, sebuah program seperti Babata bisa memiliki emosi layaknya manusia normal. Di sela ekspresi Luo Feng yang kaget dengan Babata, tiba-tiba Babata menoleh ke arah Luo Feng dengan tatapan marah, dan menyuruh Luo Feng berlutut untuk memberi hormat pada pria yang berada di dalam peti kristal tersebut. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng hanya terdiam, dan hal itu pun membuat Babata makin emosi sembari berkata, "Aku menyuruhmu berlutut karena kamu adalah penerus meteorit, dan jasad yang ada di depanmu adalah gurumu, penguasa meteorit," ungkap Babata dengan kemarahan yang terpancar dari matanya. Namun saat menutup dan kembali membuka matanya, ekspresi marah Babata segera berubah, dan tergantikan dengan tawanya yang getir sembari berkata, bahwa selama 50.000 tahun dia belum berbicara dengan siapapun, dan Luo Feng adalah orang pertama yang berbicara dengan dirinya. Bisa dibayangkan, selama 50.000 tahun tinggal di dasar Pulau Berkabut tanpa satu orang pun teman untuk berbicara, jadi akan sangat wajar jika aku meluapkan emosiku padamu, ucap Babata sambil memasang ekspresi imutnya. Mendengar kata-kata Babata, yang semula menggertaknya, Luo Feng pun tak tahu harus menangis atau tertawa. Sesaat kemudian, Luo Feng dengan ragu-ragu bertanya pada Babata, "Babata, sebelumnya kamu katakan bahwa jasad ini adalah penguasa meteorit, apakah master ini adalah Huyan Bo?" tanya Luo Feng, dan langsung dibenarkan oleh Babata. Mengetahui akan hal itu, Luo Feng pun menarik nafas dengan berat sembari berlutut dan sujud 3 kali untuk memberi hormat pada Huyan Bo, yang merupakan seorang master yang telah menciptakan banyak senjata roh, dan salah satunya adalah senjata roh milik Luo Feng. Dan oleh sebab itulah, Luo Feng memberi hormat pada Huyan Bo. Setelah Luo Feng memberi hormat, Babata pun berkata pada Luo Feng, apakah dia bersedia menjadi murid Huyan Bo,
Tanya Babata, yang tidak langsung dijawab oleh Luo Feng. Saat itu Luo Feng berpikir, apakah mungkin seseorang yang telah mati bisa menjadi guru untuknya? Melihat Luo Feng yang ragu-ragu untuk menjawab, Babata pun tampak gugup. Dan hal itu disebabkan karena Babata takut, kalau Luo Feng menolak tawaran tersebut. Saat itu Babata berkata, bahwa Hu Yanbo adalah seorang pejuang yang kekal, yang semasa 6.000 tahun hidupnya dihabiskan dengan berkelana melintasi alam semesta. Jika bukan karena pertempuran terakhir, pasti sampai saat ini dia masih tetap hidup, ucap Babata dengan wajah sedih. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun terperangah kaget sembari berkata, "Apa? Hidup sekitar 6.000 tahun?" "Iya," sahut Babata, lalu kembali berkata, bahwa reruntuhan kuno nomor 9 yang pernah dimasuki oleh Luo Feng, hanyalah salah satu dari basis pemantauan di bawah kendali meteorit, dan hanya sedikit informasi yang ada di sana. Dan hari ini, saya akan memberikan beberapa informasi tentang keajaiban dan luasnya alam semesta padamu, ucap Babata, sembari mengangkat kepalanya dan kembali berkata. Menurut apa yang dikatakan penduduk bumi, bahwa galaksi yang kalian tinggali adalah Bima Sakti. Tapi tahukah kamu, berapa banyak galaksi yang ada di alam semesta, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun kembali mengingat pelajaran semasa sekolahnya dulu, lalu mulai menjawab dengan ragu-ragu, bahwa di alam semesta terdapat beberapa miliar galaksi. Mendengar jawaban itu, Babata pun mengerutkan keningnya sembari berkata, "Kurasa cukup baik bagimu untuk menjawab seperti itu, tanpa ada kepastian angkanya. Galaksi tempat bumi kalian berada memiliki sekitar 200 miliar planet, dan itu adalah jumlah yang sangat tinggi. Namun dari semua planet itu, hanya sekitar 210.000 planet berpenghuni, yang tersebar di 8 galaksi, dan membentuk sebuah kekaisaran, yaitu Kekaisaran Silver Blue, yang merupakan peradaban tingkat rendah di alam semesta. Dan ada banyak juga makhluk hidup dan spesies yang ada di alam semesta, dan salah satunya adalah manusia, yang merupakan ras terkuat di alam semesta. Namun manusia yang aku katakan bukanlah manusia di bumi." Mendengar penjelasan Babata, Luo Feng pun setengah tidak percaya, apalagi dengan ucapan Babata yang mengatakan, bahwa ada sekitar 210.000 planet di galaksi Bima Sakti, yang sampai saat ini, belum ada satupun planet dengan kehidupan yang ditemukan oleh orang bumi. Di sela itu terdengar, Babata kembali menjelaskan, meskipun Kekaisaran Silver Blue adalah kekaisaran tingkat rendah, namun peradaban dan teknologinya jauh lebih maju daripada peradaban bumi, ucap Babata sedikit mencibir, lalu kembali melanjutkan penjelasannya, bahwa jika galaksi sebesar Bima Sakti berkembang secara normal, dan memiliki guru yang hebat untuk membimbing para pejuangnya, biasanya akan terlahir seorang pejuang tingkat alam semesta. Namun tentu saja, itu semua jika mereka memiliki guru seperti Master Hu Yanbo, yang jika Kekaisaran Silver Blue berhadapan dengannya, mereka hanya akan seperti semut, ucap Babata. Mendengar kata seperti semut, Luo Feng pun tampak terkejut dengan kalimat itu, mengingat jika benar Kekaisaran Silver Blue yang dapat mengontrol 8 galaksi dengan 210.000 planet itu benar-benar ada, maka bisa dipastikan, jika bumi dibandingkan dengan kekaisaran itu, bumi hanyalah seperti butiran pasir di lautan. Namun jika dicerna dari ucapan Babata, sepertinya kekuatan dari Kekaisaran Silver Blue, tidak ada apa-apanya dengan Hu Yanbo, gumam Luo Feng, yang makin penasaran dengan sosok makhluk yang bernama Hu Yanbo, dan itulah, ending dari Bocoran Swallowed Star, episode 66, season 2 episode 40. Akhir kata, Friska di sini pamit.